Alhamdulillah anzal al-Quran huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan yang sangat luar biasa pada kita hari ini. Kesempatan usia, kesempatan waktu, kesempatan sehat, dan berbagai nikmat selalu Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmatnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, juga kita masih menikmati melaksanakan saum di bulan Ramadan yang mudah-mudahan saum kita, amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu patut kita bersyukur Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada umatnya, yaitu kita semua yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan di pertemuan kali ini adalah pertemuan ganjil. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, di pertemuan ganjil yang mana sesi ini full materi. Di pertemuan ganjil tidak ada tanya jawab dan praktek baca bersama. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu sekalian agar mempersiapkan untuk mendengarkan, menyimak yang nanti akan saya sampaikan. Dan insya Allah untuk sesi praktek bersama dan tanya jawab akan kita laksanakan di pertemuan genap ya, yaitu di hari besok. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesehatan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, akan saya sharekan terlebih dahulu materi hari ini. Seperti biasa kita saling menjaga untuk materi yang akan disampaikan ya. Mikrofonnya jangan sampai lupa di mute ya, nanti kalau misalkan ada yang masuk ataupun sambil menyimak, insya Allah kita akan mulai hari ini. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sebagaimana pembahasan kita dari awal sampai saat ini kita sedang mempelajari dasar-dasar ilmu tahsin atau tajwid Al-Quran. Sebagaimana ada tahapan belajarnya, kita harus tentunya yang pertama harus menguasai ihsan terlebih dahulu, yang mana pengenalan huruf hijaiyah, mengenal harokat fathah, kasrah, dhammah, tanwin, sukun, tasdid, dan lain sebagainya, itu di ihsan. Terus kita sudah memasuki level tahsin, dan terakhir adalah makomat, yang insya Allah mudah-mudahan ada waktu lain kita akan membahas terkait dengan makomat, karena sekarang kita fokusnya ke tahsin terlebih dahulu, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena kalau sudah baik, sudah bagus ya, bacaannya sudah konsisten, maka ketika mempelajari makomat tidak akan keliru ya. Baik, tahapan yang berikutnya seperti biasa, tahapan tahsin itu di pertemuan ganjil kita yang pertama mempelajari mad 2 harakat beserta caranya, polanya, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada mad 4 sampai 5 harakat. Terus ketiga ada mad 6 harakat. Keempat ada gunah bagian 1 atau dengungan bagian 1 ya. Terus yang kelima gunah bagian 2 atau dengungan bagian 2. Insyaallah hari ini kita akan bahas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pendukung cara belajar kita biar lebih mudah dan juga lebih praktis, kita memakai metode Makdis 7 jurus unik dan asik mudah membaca Al-Quran. Metode Makdis. Makdis itu singkatan ya, Mahad Al-Quran Dirosah Islamiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah mempersiapkan dirinya, silahkan. Seperti biasa saya ingatkan kembali, mikrofonnya tolong dijaga ya, biar nanti kita fokus ke materi yang akan disampaikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas jurus kelima. Nah, jurus kelima ini untuk mempraktekkan tempat-tempat dengungan ya, dan juga di sini ada pola kalimat yang sudah disusun oleh Makdis
yaitu untuk mempraktekkan jarak dengungan sebagaimana sesuai dengan ilmunya ya. Baik, di sini ada kalimat ditahanna lama ditahanna ya. Seperti biasa kita ambil 3 ketukan. Saya coba mempraktekkan jurusnya. Bapak Ibu sekalian hanya menyimak, boleh mengikuti tapi tanpa mengeluarkan mikrofonnya ya. Ditahanna lamma ditahanna. Nah, biar konsisten bacaan kita. Bacaan kita biar konsisten dengan 3 ketukan. Nah, di metode Magdis untuk mengetahui tempat-tempat bacaan dengungan, tentunya ada 5 tempat yang tentunya sudah betul-betul harus kita ketahui ya. Dan juga dengan metode irama ini sebuah syair yang disusun oleh tim trainer Magdis ya, yang mana disusun dengan kalimat umi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangka. Nah ini pun juga alhamdulillah sudah sampai ke di RCT itu tahfiz ya, sudah dipraktekkan juga ternyata ini ke seluruh pelosok sudah dikenal ternyata metode umi inna ini ya, untuk menghafal dan juga cara mendengungkan atau mengkonsistenkan bacaan dengungan kita di sini ya. Nah, untuk kalimatnya ini untuk hafalan saja, karena kalau misalkan ada yang bertanya kepada Bapak Ibu ada berapa tempat dengungan, ada 5 tempat ya, atau kalau misalkan kalau kita pisahkan satu persatu berarti ada berapa? Ummi 1, inna 2, kubawa 3, ayam 4, ditambah 5 sama sambal 6 sama koko. Nah, 7 berarti ya, 7 tempat. Ini kalau samangkok samangka ini perwakilan dari huruf ikhfa. Nanti akan kita bahas hari ini insyaallah ya. Baik, akan saya praktekkan metode Magdis irama umi ina atau sebuah syair yang tentunya penekanannya bukan ke kalimatnya ya, bukan ke kalimatnya, tapi penekanannya kita cara mendengungkan agar dengungan itu konsisten. Baik, saya akan praktekkan. Ummi inna kubawwakan ayyam ditambah sama sambal samangkoko samangka. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk penerapan bisa jadi cara menghafal ataupun juga mempraktekkan ya. Jadi yang paling utama di sini adalah kita mempraktekkan dengungannya dan juga kita tahu tempat-tempat dengungannya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, adapun beberapa tempat-tempat dengungan yang sudah kita bahas adalah mim bertasdid dan nun bertasdid ya. Terus yang kedua nun mati atau tanwin bertemu huruf waw dan ya bertasdid. Nah, ini sudah kita bahas di hari-hari yang lalu di pertemuan genap ya, dan juga ganjil di gunah bagian pertama. Nah, sekarang gunah bagian kedua kita akan membahas mim mati bertemu ba, mim kecil bertemu ba, nun mati atau tanwin bertemu huruf 15 ikhfa ya. Bertemu 15 huruf ikhfa. Nah, ini sebagaimana tempat-tempatnya ya, mim bertasdid, nun bertasdid dan lain sebagainya akan kita bahas secara satu persatu ya, tidak secara keseluruhan. Baik, kita merujuk sedikit Bapak Ibu sekalian. Untuk tempat dengungan yang pertama adalah mim dan nun bertasydid. Setiap menemukan mim dan nun bertasydid kita harus mendengungkannya. Sebagaimana dengungannya ukurannya yang tadi ya. Amma ya. Amma dengan 3 ketukan. Amma yatasaalun. Berikutnya di nun bertasydid anin naba'il azim. Nah, terus posisi mim dan nun bertasydid itu ada di tengah, ada di akhir. Nah, sedangkan di akhir pun juga sama harus kita dengungkan. Wa najjaynahu minal gham.
antum libasul lahun. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk posisinya itu ada di tengah dan ada di akhir yang harus kita dengungkan. Nah, di sini pun juga disebutkan hukum bacaannya disebut gunnah. Kalau secara khususnya gunnah musyaddadah ya, gunnah yang dia itu mempunyai tanda tasydid. Jadi tidak semua huruf yang tasydid itu didengung melainkan mim dan nun bertasydid saja. Baik, berikutnya pembahasan kita adalah di wawu dan ya bertasydid. Nah, wawu dan ya bertasydid itu tidak selamanya harus didengung ya. Jadi yang harus kita dengungkan itu ketika sebelumnya ada nun mati atau tanwin bertemu wawu dan ya bertasydid. Begitupun juga dengan mim dan nun ya. Nah, ini pun juga kita harus mengetahuinya. Jadi bahwasanya tidak semua wawu bertasydid dan ya bertasydid didengungkan. Salah satunya contoh yang tidak didengungkan adalah di bagian kiri ya. Baik, akan saya praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min waraihim. Nah, ini ketika didengungkan, nun mati bertemu wawu bertasydid. Nah, di bagian kiri ada wawu bertasydid tapi tanpa harus kita dengungkan karena sebelumnya tidak ada nun mati, tidak ada tanwin. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah, seperti itu ya. Hati-hati, jadi tidak semua wawu dan ya bertasydid didengung. Berikutnya di sini ada tanwin bertemu wawu bertasydid, berarti harus kita dengungkan. Habban wa nabata. Ingat cara membacanya adalah idgham bi gunnah, ya, mengidghamkan. Jadi langsung kita memasuki ke huruf wawunya. Bi gunnah disertai dengungan. Habban wa nabata. Berikutnya ada wawu bertasydid, tapi tetap di sini tidak didengungkan karena sebelumnya tidak ada nun mati atau tanwin. Idza syamsu kuwirat. Oke. Berikutnya ada nun mati bertemu ya bertasydid. Ini pun juga harus kita dengungkan karena syaratnya sudah ada nun mati ya. Jadi ingat, kalau didengungkan hukum idgham bi gunnah itu syaratnya adalah sebelumnya ada nun mati atau tanwin. Kalau tanpa ada itu maka tidak bisa kita dengungkan, melainkan contohnya ada di sini ya. Kita akan praktekkan. Baik, yang pertama didengungkan dulu idgham bi gunnah. Liman yakhsha. Berikutnya wa idzal jibalu suyirat. Nah, di sini hati-hati, bukan suyi, tidak didengung, tapi suyirat, sifat tasydid saja. Terus berikutnya yang paling bawah sama ada tanwin bertemu ya bertasydid. Hisaban yasira. Ini pun juga sama, ada ya bertasydid tapi tidak didengung. Wa dzalika dinul qayyimah. Ya, baik, demikian itu pembahasan yang sebelumnya kita murojaah biar ingat lagi karena bab dengungan itu rawan sekali ya, rawan kesalahannya banyak. Jadi itu termasuk kesalahan yang keempat yang saya susun waktu awal-awal ya. Jadi ada 4 kesalahan. Yang pertama, kesalahan umumnya adalah terlalu panjang membaca mad 2 harakat. Terus yang kedua, kesalahan dalam membaca tanda alis. Ketiga, kesalahan dalam membaca huruf sukun, yaitu ada yang memantul, ada yang tidak. Terus yang keempat, tergesa-gesa dalam membaca dengungan atau gunnah ya. Nah, ini yang termasuk kategori yang paling ya terbilang paling sulit ya, atau kebanyakan kita lupa, kebanyakan kita tergesa-gesa dalam membacanya. Baik, insya Allah pembahasan hari ini adalah mim sakinah bertemu huruf ba atau mim mati bertemu huruf ba. Nah, di sini lihat bunyi mim disamarkan, caranya kedua bibir tidak dirapatkan dengan sempurna. Hukum bacaannya disebut ikhfa syafawi. Nah, ini saya sampaikan terlebih dahulu, ternyata ada beberapa ikhtilaf dari para guru-guru kita, bahwasannya ada yang mengatakan dirapatkan bibirnya, ada yang mengatakan bibirnya tidak dirapatkan, melainkan ada ada celah udara sedikit yang keluar ya. Nah, kalau
kalau di sini saya di metode Makdis khususnya di Makdis memberikan penjelasannya, yaitu bunyi mim disamarkan. Caranya kedua bibir tidak dirapatkan dengan sempurna, ya. Bukan berarti bibir kita mangap, ya, atau bibir kita terbuka, tidak, tapi tetap seperti hendaknya merapatkan bibir, tapi masih ada celah udara yang keluar. Nah, itu yang akan kita praktekkan. Nah, dan untuk bacaan yang kedua yang dirapatkan itu silahkan saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui ilmunya, terus bertanya kepada ahlinya, gitu ya, bahwasanya ini cara bacanya mim mati bertemu ba seperti apa, apakah dirapatkan atau disamarkan. Memang ini ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat ada dua yang berbeda pendapat, ada yang merapatkan, ada yang disamarkan. Nah, kalau yang saya ajarkan di sini insya Allah yang tidak dirapatkan, melainkan meregangkan sedikit, ya, ada celah udara yang keluar. Baik, jadi seperti ini. Untuk mengetahuinya, dulu saya mempraktekkan bersama guru-guru itu dengan menutup hidung kita. Jadi kalau misalkan hidung kita ditutup terus bunyinya tidak ada yang keluar sama sekali atau tertutup, maka itu berarti dirapatkan. Contoh yang dirapatkan, ya. Wa ma hum bimu'minin. Nah, bagaimana mengetahuinya? Kita bisa menutup hidung kita ketika memasuki hum, ya. Wa ma hum. Nah, nggak ada bunyi yang keluar, ya. Jadi ketika kita menutup hidung kita, maka kalau misalkan bibir kita rapat, hidung kita ditutup, itu pasti tidak akan ada suara yang keluar. Sedangkan hukum ikhfa syafawi di sini tidak dirapatkan dengan sempurna, ya, melainkan ada udara yang keluar, ketika ditutup hidung pun juga masih ada bunyi, ya, meskipun hanya sedikit. Seperti ini. Wa ma hum, ya, jadi ketika ditutup pun juga ada bunyi. Nah, itu yang dinamakan ikhfa syafawi yang tidak dirapatkan, ya. Jadi tidak dirapatkan dengan sempurna. Bukan berarti dikeluarkan semuanya, ya, tapi tetap seperti rapat bibir kita, tapi masih ada udara yang keluar. Baik, saya akan praktekkan. Wa ma hum bimu'minin wa ma hum bisukara. Nah, kurang lebih seperti itu, dan terdengarnya pun juga mungkin berbeda, ya. Contoh misalkan saya rapatkan, bisa dibedakan. Wa ma hum bimu'minin, yang tidak dirapatkan. Wa ma hum bimu'minin, bukan hum, ya, bukan wa ma hum, bukan hum, tapi hum bi, tetap memasuki ke makhorijul huruf ba-nya, ya, huruf bi-nya di sini. Jadi tetap cuman bibir kita tidak dirapatkan secara sempurna. Itulah hukum ikhfa syafawi, yang mana cara bacanya pun juga sudah saya sampaikan, sebagaimana ini yang saya pelajari di Makdis, di para guru-guru Makdis, salah satunya di Al-Ustadz Saiful Islam Mubarak LC, yang mana beliau sudah mempunyai sanad, ya, yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini berkaitan dengan ikhfa syafawi, yaitu tidak dirapatkan dengan sempurna, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita praktekkan di latihannya. Silakan di sini lihat. Seperti biasa, setiap menemukan mim dan mim sukun bertemu huruf ba, maka kita harus dengungkan, ya. Ingat, ketika menemukan mim sukun bertemu ba, harus kita dengungkan. Silahkan disimak saja, sambil diikuti juga boleh tanpa dikeluarkan mikrofonnya, ya. Jadi fokus ke suara yang saya sampaikan. Fa'idha hum bisahirah. Hati-hati, hum bi, ya, harus mendengungkannya. Jaraknya sama dengan
dengungan-dengungan yang lainnya yang sudah kita bahas. Mim bertasdid, don bertasdid ya. Dengungannya jaraknya sama dengan 3 ketukan irama. Fa idzahum bisahirah. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, hati-hati ada tanda alif seperti biasa harus kita praktekkan. Faja'uhum bil bayyinat. Setiap menemukan mim sukun bertemu ba, ingat ya. Jadi tidak semua mim sukun didengung. Nah, salah satunya di sini ada mim sukun bertemu lam. Berarti tidak harus kita dengungkan. Tapi yang di depannya ada mim sukun bertemu huruf ba, harus kita dengungkan. Am lakum bara'ah fayushitakum bi'adzab ahlaknahum bi'adzab wa idza lam ta'tihim bi'ayah. Nah, di sini hati-hati ada mim sukun bertemu ta, bukan termasuk. Hati-hati ya. Wa idza lam ta'tihim. Nah, ini baru mim mati bertemu huruf ba. Saya ulangi. Wa idza lam ta'tihim bi'ayah. Baik, itu latihan berkaitan dengan mim sukun bertemu huruf ba, karena tempat dengungannya 2 lagi ya, kita bahas. Berikutnya, ada mim kecil bertemu ba atau nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, yang mana hukumnya adalah iqlab atau suka disebut juga qalb ya. Nah, ini pun juga sama Bapak Ibu sekalian, cara bacanya sama persis dengan ikhfa syafawi. Bunyi mim disamarkan, caranya kedua bibir tidak dirapatkan dengan sempurna. Ya, hukum bacaannya disebut iqlab atau tidak dirapatkan secara full ya, sempurna, tapi ada udara yang masih keluar. Masih sama ya cara bacanya. Tapi ini lebih mudah, sepertinya lebih mudah untuk Bapak Ibu mengetahui bahwa ini harus kita dengungkan. Setiap menemukan mim kecil bentuknya seperti ini, maka itu tandanya harus kita dengungkan bacaan kita. فأنبتنا فيها حبا أمدا بعيدا. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi nanti insya Allah kita akan praktekkan di hari besok ya, yaitu pertemuan genap. Kita masih materi, silakan disimak dengan baik. Nah, di sini latihannya. Nah, ini lebih mudah untuk memprediksi yang mana harus kita dengungkan, yaitu ketika menemukan mim kecil ya, yang bentuknya mim kecil itu ada 2, hati-hati. Ada yang bentuknya itu ke bawah seperti ini ya, ekornya ke bawah. Mohon maaf, seperti ini. Nah, ada yang seperti ini. Nah, mohon maaf kepanjangan. Nah, gitu ya. Jadi ada 2. Jadi kalau yang yang mim ini termasuk mim kecil yang menempel di iqlab ya, yang mana harus kita dengungkan. Sedangkan yang mim ini bisa muncul sama di atas seperti ini ya, tapi itu bukan iqlab, melainkan hanya tanda waqaf berhenti ya. Ya, tanda waqaf berhenti. Nanti pasti kita akan menemukannya seperti itu. Baik, kita akan praktekkan seperti biasa. Cara prakteknya sama, tidak dirapatkan 2 bibir kita, melainkan hanya sedikit mengeluarkan udara ya di celah-celah bibir kita tanpa merapatkan secara sempurna. Terus ketika kita menemukan mim kecil, maka kita harus mendengungkannya. Baik, seperti ini. Baghyan bainahum ghurfatan biyadih kathiratan biidnillah fi kulli sumbulah min ba'di Musa wa ambataha nabata. Kurang lebih seperti itu. Memang untuk
menguasai cara baca, tidak merapatkan dua bibir kita itu memang agak sulit ya, agak sulit untuk pemula, apalagi baru mengenal mim kecil atau mim sukun bertemu huruf ba ya. Jadi ketika mempraktekkan itu selalu rapat bibir kita. Ya, contoh seperti ini, baghyan bainahum. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk melatih boleh ya, untuk melatih Bapak Ibu sekalian, karena kita posisinya lagi belajar ya, lagi melatih, lagi latihan. Misalkan kita ketika ingin mempraktekkan seperti halnya yang dijelaskan barusan agak masih kesulitan, boleh kita untuk melatihnya dirapatkan terlebih dahulu ya. Sesudah kita konsisten dengungannya, sudah bacaannya sudah bagus, maka coba kita mempraktekkan yang tadi ya. Jadi tidak merapatkan secara sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke tempat dengungan terakhir. Nah, ini nih ya. Nah, yaitu yang kelima adalah nun sakinah atau tanwin bertemu huruf ikhfa. Nah, sebagaimana yang kita ketahui huruf ikhfa itu ada 15 Bapak Ibu sekalian. Ada 15 huruf. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, nah terkadang kan kalau kita menghafal 15 huruf ikhfa itu cukup sulit ya, apalagi dengan kaidah singkatan dari para ulama ya. Atau misalkan sekarang karena di zamannya kita perlu metode yang mudah, maka insya Allah di sini akan saya sampaikan di metode Magnis yang insya Allah mudah ya untuk menghafalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian cukup menghafalkan kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Nah, saya pun juga pernah di Instagram Sobat Ngaji ya, ada ada 15 huruf ikhfa dengan kalimat itu ya. Nanti akan saya sharekan, coba ke Kang Hendrik, ke admin untuk men-sharekannya ke grup untuk menegaskan kembali cara menghafal 15 huruf ikhfa ya dengan kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Itu kalimat awal dulu ya. Yang harus kita hafalkan, Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Ternyata Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik itu melengkapi 15 huruf ikhfa. Silakan diperhatikan di sini ada Sinta dan Dodo jazan sosis di Kang Taufik. Nah, langsung Bapak Ibu sekalian 15 huruf ikhfa sudah kita dapat hafalkan ya. Atau misalkan kita kesulitan untuk menghafal 15 huruf ikhfa, maka kita hafalkan saja huruf idhar saja yang 6. A, ha, a, ha, go, kho. Berarti selain itu dengukan, seperti itu ya. Nah, terus yang kedua, untuk cara membacanya ya, untuk cara membaca ikhfa, sebagaimana ikhfa itu menyembunyikan, menyamarkan, meleburkan ya. Meleburkan apa? Meleburkan nun mati atau tanwin yang asalnya, contoh misalkan di bawah sini dapat Bapak Ibu lihat, di sini ada nun sukun yang asalnya harus dibaca fa'an, annya jelas ya. Nah, kalau ikhfa itu disamarkan, dileburkan nun sukunnya. Jadi tidak fa'an, tapi dileburkan fa'a, dan ingat ya, huruf ikhfa itu tidak semuanya kalau kita dulu kan belajarnya diengkan ya, diengkan saja misalkan fa'antalahu tasadda. Nah, untuk untuk latihan boleh ya, untuk latihan untuk menguasai dulu tempat-tempat huruf ikhfa boleh, silahkan untuk diengkan ya, tapi ingat secara cara yang aslinya itu tidak semuanya diengkan ya. Cara mudahnya seperti ini saja. Jadi ketika kita menemukan nun mati atau tanwin terus menghadapi huruf ikhfa, salah satunya misalkan huruf ta, maka kita dengungkan nun sukunnya, baru sesuaikan dengan huruf yang di depannya, sesuai dengan makhrajnya. Coba huruf ta itu berarti ta.
Ta, ujung lidah kita nempel ke gigi seri atas ya, belakang gigi seri atas. Ta. Maka dari itu ketika kita mendengungkan, menyamarkan atau meleburkan nun sukun dan juga posisi lidah kita harus langsung sesuaikan dengan mahroznya. Maka bunyinya nanti akan berbeda-beda. Contoh, kalau misalkan diengkan ya, diengkan. Berarti kalau diengkan bunyinya seperti fa'anta, yang saya rasakan di belakang. Di belakang, ya di belakang. Nah, sedangkan di sini huruf ta yang akan kita baca huruf ta, maka sesuaikan dengan mahroznya langsung. Jadi ketika mendengungkan langsung lidahnya posisikan di mahroznya. Fa'anta. Nah, seperti itu. Fa'anta lahu tasadda. Maka akan ketemu tuh, ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin mempraktekkan huruf ikhfa dan juga caranya, ya. Jadi kita sesuaikan dulu hurufnya. Ta. Ta berarti ujung lidah kita menempel ke belakang gigi seri atas. Jadi sudah siap-siap lidah kita ketika mendengungkan, lidah kita langsung siap-siap untuk membacakan huruf ta tersebut. Saya ulangi. Fa'anta lahu tasadda. Nah, jadi lebih mudah ya. Terus yang kedua misalkan di sini huruf ka. Kita posisikan huruf ka dulu. Ka. Ka. Terus di sini ada tanwin, tanwin pun juga harus tetap harus kita dengungkan, harus kita samarkan, harus kita leburkan. Jadi bukan huban tapi huban ya. Terus kita posisikan mahruz kita di huruf ka ketika kita mendengung ya. Hubaka, baka, itu kan ya berbeda-beda bunyi. Fa'anta hubaka. Nah, itu ya. Jadi ketika mendengung, menyamarkan, meleburkan nun mati atau tanwin, langsung posisikan makhorijul hurufnya di huruf yang akan kita baca. Contohnya huruf kaf. Ya. Hauban kabiro. Nah, seperti itu. Ya, cara mudahnya hemat saya seperti itu. Adapun nanti ada istilah-istilah yang lain untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian, boleh juga ya sama di bisa dipraktekkan. Nah, untuk yang masih kesulitan membedakan huruf-huruf ikhfa-nya, maka untuk latihan boleh diangkan ya. Kalau yang belum konsisten dengungannya, biar lebih mudah kita dapat melatih terlebih dahulu. Sesudah lancar, maka kita harus betul-betul menyesuaikan cara baca sesuai dengan ilmunya ya. Nah, jadi nanti setiap dengungan beda-beda ya. Beda-beda. Contoh misalkan di huruf ikhfa ini ada huruf yang tebal, huruf isti'la yang mengangkat pangkal lidah kita ya. Nah, contoh misalkan huruf bo. Maka huruf bo itu huruf yang tebal ya. Di huruf ikhfa ada berapa tuh? Bo, bo, so, to, sama ko ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 huruf yang harus kita tebalkan, yaitu di huruf ikhfa ya. Contoh misalkan kita awali dengan min. Min ya, kita awali dengan huruf min. Nah, mohon maaf seperti ini. Kita awali dengan huruf min ya. Nah, ketika kita menemukan huruf min atau nun sukun, kita coba praktekkan dengan huruf-huruf yang tebal. Maka bunyinya tidak akan sama dengan yang tadi saya baca seperti huruf ta dan huruf ka. Kita posisikan dulu makhraj kita. Lo, 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 mil, lo. Nah, seperti itu. Jadi kan tidak do, mil, do. Nah, berarti makhrajnya kurang tepat. Kalau itu makhrajnya huruf da. Ya, da. Kalau huruf da, milda, posisikan lidah kita akan siap-siap membaca huruf da. Sedangkan huruf bo karena istilah mengangkat pangkal lidah, maka kita posisikan dulu bo, bo, mil, bo. Nah, bisa dibedakan bunyinya mil, bo, mil, bo. Berbeda dengan huruf da. Milda. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Dan juga huruf-huruf tebal banyak di sini, ada huruf lo juga sama mil lo, mil so, mil ko, mil ko. Nah, itu sesuai dengan makhrajnya. Jadi
ketika mendengukan langsung posisikan maharus kita di huruf yang akan kita baca. Nah, kurang lebih seperti itu untuk cara baca huruf ikhfa, dan insya Allah nanti akan kita ulas kembali dan mendetailkan kembali di pembahasan pertemuan genap insya Allah ya. Baik, kita akan praktekkan dulu di pembahasan huruf ikhfa ini, ada latihannya, kita praktekkan. Nah, baik, latihannya seperti ini. Nah, setiap menemukan nun mati atau tanwin, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Bertemu huruf apa tuh? Ya, kalau misalkan contoh kita sudah hafal kalimat Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Di sini ada nun mati bertemu shin. Apakah huruf shin itu huruf ikhfa? Kita hafalkan saja Sinta. Nah, kan dari sin pun juga sudah termasuk ya. Nanti ada sin kecil, sin besar, itu termasuk nanti. Nah, berarti kita harus mendengungkannya. Posisikan kita lidah kita di huruf sya. Faman sya. Nah, seperti itu. Baik, saya praktekkan. Faman sya, faman sya. Langsung ya, posisikan lidah kita harus kita di huruf shin. Faman sya'a dzakarah. Berikutnya. Fama lana min sya'. Fama lana min sya. Sama dengan yang tadi ya. Faman sya, posisinya. Fama lana min syafi'in. Berikutnya. Qad aflaha man tazakka. Nah, bedakan bunyinya pasti beda ya. Dengan huruf sya, huruf ta beda. Qad aflaha man tazakka. Berikutnya bertemu huruf za, posisikan di huruf za nantinya. Qad aflaha man zakkaha. Ya, berikutnya ada tanwin bertemu huruf fa. Nah, posisikan di huruf fa nantinya ketika kita menyamarkan tanwin. Kana mukhtalan fakhura. Fakhura. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada nun mati bertemu ta, sama halnya yang tadi kita pelajari ya, kita praktekkan. Illa man tawalla wa kafar. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, di pembahasan tempat dengungan yang kelima. Ini sudah komplit ya. Yang pertama, ada yang masih ingat mim bertasydid, nun bertasydid, nun mati atau tanwin bertemu huruf waw bertasydid dan ya bertasydid. Terus ada mim sukun bertemu huruf ba, ada mim kecil bertemu huruf ba, atau nun mati atau tanwin bertemu huruf ba, dan yang terakhir adalah nun mati atau tanwin bertemu 15 huruf ikhfa. Dengan kalimat disingkat untuk hafalan yang insya Allah memudahkan Bapak Ibu sekalian, yaitu kalimatnya Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Sinta dan Dodo jajan sosis di Kang Taufik. Nah, seperti itu. Sudah memasuki 15 huruf ikhfa. Baik, ini untuk PR-nya. Silakan dicatat dulu. Quran surat At-Tahrim ayat ke-5 ya, surat ke-66. Ingat catat. Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-5. Ini insya Allah sebagai PR untuk di pertemuan besok ya, genap, yang mana insya Allah kita akan mempraktekkan bersama, dan juga nanti ada sesi tanya jawab, ada juga perwakilan di antara Bapak Ibu sekalian yang akan mempraktekkan ayat ini. Baik, akan saya praktekkan Quran surat At-Tahrim ayat ke-5 ini. Di sini salah satu yang diujikan kepada peserta ya, ketika sudah beres bab dengungan ya, dengungan bagian 1 ataupun dengungan bagian 2. Baik, silakan disimak dengan baik ya di Quran surat At-Tahrim ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk membaca Quran Surat At-Tahrim ini nanti sesuaikan untuk mewakafkannya ya. Barusan saya satu kali mewakafkan berarti ya. Khairum minkun terus muslimatim sampai ke akhir ya. Itu nanti disesuaikan atau saya buat versi yang kedua yaitu dengan mewakafkan di tempat-tempat yang tengah ini ya, biar nafasnya tidak terlalu nanti biar Bapak Ibu sekalian tidak sesak untuk membaca Quran Surat At-Tahrim ini. Karena di sini tidak ada wakaf ya, tidak ada tanda wakaf, melainkan kita harus tahu mewakafkannya. Nah di sini pun juga hati-hati ya. Saya pernah ketika belajar dulu dikoreksi oleh guru, yaitu meskipun cara mewakafkannya sudah betul di akhir kalimat, ternyata belum sempurna ya. Contoh di sini ada azwaja ya. Kita biasanya mewakafkan di sini nih. Contoh, asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله azwaja. Nah ini memang wakafnya sudah sudah di akhir kalimat atau sudah ya tidak ada yang terpotong ya, tapi kesempurnaan maknanya kurang tepat, melainkan kesempurnaan maknanya lebih tepat langsung khairum minkunna. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi kalau ingin mewakafkan, nah di sini boleh tolakokun ya, boleh. Asa rabbuhu in طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. Nah, seperti itu ya. Jadi diusahakan khusus yang ini nih. Khusus yang ini kita wakafkannya di milkunna ya. Jadi biar lebih tepat dan juga apa yang dibicarakan di sini sudah lengkap, sudah sempurna. Nah, baru boleh langsung muslimatim. Muslimatim mu'minatin qanitatin taibatin abidat. Nah, di sini berhenti abidat. Kita lanjutkan di abidat. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Untuk PR-nya ini cukup ayat Quran Surat At-Tahrim ayat 5 ini lumayan. Kalau dulu saya ketika membaca ini cukup sulit ya. Sangat sulit ya, karena wakafnya tidak ada, apalagi dengungannya harus konsisten. Dengungannya banyak sekali. Kalau kita perhatikan ada berapa dengungan nih Pak Buya. Ada ikhfa 1, ada nun bertasdid 2, 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 dengungan ya, luar biasa di dalam satu ayat ya. Maka dari itu pernah saya sampaikan yang paling penting itu adalah kekonsistenan. Nah, yang bisa merubah kekonsistenan itu adalah nafas biasanya ya. Contoh misalkan barusan kita membaca dari muslimat, misalkan ada yang tidak kuat, itu bisa jadi dengungannya akan menurun. Muslimatin
mu'minatin qanitatin taibatin abidatin. Nah, itu ya. Jadi dikarenakan napas kita mau habis, maka kita mengejar untuk mewakafkan di akhir ayat. Nah, diusahakan kita tidak seperti itu. Usahakan sesuaikan nafas saja untuk pelajaran tahsin dasar ini ya. Meskipun untuk kesempurnaan misalkan belum dapat ya kesempurnaan makna, tapi diusahakan juga ya, diusahakan sesuai instruksi yang saya berikan tadi ya, sampai kunna. Adapun misalkan yang masih sesak, boleh juga diwakafkan sesuai dengan kemampuan dulu ya. Nah, itu untuk PR-nya. Siap dicatat, Quran surat At-Tahrim surat ke-66 ayat ke-15. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ke dengungan bagian 2. Luar biasa ya. Insyaallah tentunya siap-siap untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti program di bagian dengungan bagian kedua ini di genap ya, di pertemuan genap akan kita praktekkan. Baik sobat ngaji yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya pertemuan ganjil yang mana sesuai instruksi adalah full materi dengungan bagian kedua ya, karena di bagi dua ini pembelajarannya atau pembahasannya cukup panjang ya. Dan di pertemuan berikutnya adalah pertemuan genap Bapak Ibu sekalian di hari Rabu, berarti ya hari Rabu kita akan mengulas atau memurojaah pembahasan hari ini, yaitu dengungan bagian 2. Silakan seperti biasa Bapak Ibu sekalian untuk memurojaah di rumah masing-masing, seperti pembahasan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, terus ada mad yang dibuang, diabaikan, dan juga kita sudah mempelajari, mempraktekkan jurus kelima secara keseluruhan ya di 5 tempat dengungan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan serta melancarkan kita untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an, dan juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kembali kita untuk berkumpul bersama di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mohon maaf Kang Hendri barusan ada kesalahan teknis dan juga ada mikrofonnya tidak keluar ya, tidak terdengar, tapi alhamdulillah pada kajian hari ini sudah terlaksana. Untuk sesi tanya jawab yang ingin ditanyakan hari ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan kita bahas di hari besok ya, insya Allah ya, di Ba'da Subuh seperti biasa. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita masih bisa mengikuti program ini, dan juga mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya mewakili tim, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mohon dimaklum, mudah-mudahan semakin baik kembali insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Baik, kita cukupkan sekian. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Ari Abdullah yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, saya memohon maaf untuk tadi di awal mungkin ada kendala teknis, jaringannya kurang bagus, jadi mic-nya kebuka. Nah, baru sekarang sinyalnya udah stabil, baru bisa kebuka. Alhamdulillah Pak, Bu, tahsin kali ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Mudah-mudahan untuk golongan orang-orang yang cinta Al-Quran. Amin ya amin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik Pak Bu, ketemu lagi insya Allah besok ya. Ada PR dari Ustadz Dari itu surat At-Tahrim ya.
Berarti Iya. besok kita bisa praktek bareng-bareng. Insya Allah mungkin ada perwakilan juga. Insya Allah 2 atau 3 orang. Yang saya pilih pastinya yang on cam dan yang pertama raise hand atau angkat tangan. Baik, saya Henry pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada ucapan atau sikap yang kurang berkenan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk Ibu Ita Nadra, Ibu Murniati, Pak Haji Dayat Dibrata, Kak Andi Jum, Ibu Juhairah Nasa, Ibu Ais dari Jakarta, Ibu Nani, terima kasih banyak, Kak Hamidah, Kak Sylvia, Kak Erna, dan semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu